Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdin Bai dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu dari MK Pendidikan Kewarganegaraan materi 9 dan 10, yaitu materi 9, hasil perubahan UUD 1945 bab Dewan Perwakilan Rakyat dan bab Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian materi 10 yaitu hasil perubahan UUD 1945 bab Pemilihan Umum dan bab hal-hal mengenai keuangan. Kita masuk pada materi 9 yaitu hasil perubahan UUD tentang bab Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sebelum perubahan, bab Dewan Perwakilan Rakyat itu disusun dalam atau terdapat dalam 4 pasal sebelum perubahan, yaitu pasal 19, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22. Nah, setelah perubahan, bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat ini menjadi 7 pasal, yaitu pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22, pasal 22A, dan pasal 22B. Nah, jadi hasil perubahan UUD 1945 tentang Dewan Perwakilan Rakyat diatur sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada keanggotaan, susunan, dan sidang DPR. Jadi itu diatur dalam pasal 19, yang dimana yaitu anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian susunan Dewan Perwakilan Rakyat itu sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang ayat 3 yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nah, jadi tujuan dari perubahan ini seperti yang tertulis pada pasal ayat 1, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh pemilu. Jadi tujuannya untuk memajukan demokrasi yang ada di Indonesia dan untuk memajukan kedaulatan rakyat, yaitu yang dimana para setiap anggota DPR itu dipilih langsung oleh rakyat. Nah, kemudian ada tugas dan tanggung jawab DPR, yaitu membentuk undang-undang sesuai dengan pasal 20, yaitu DPR memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengajukan rancangan UUD. Kemudian DPR membahas rancangan UUD 1945 dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Nah, kemudian Presiden mengesahkan rancangan undang-undang. Kemudian Presiden mengesahkan rancangan UUD 1945. Apabila rancangan UUD tidak mendapat persetujuan bersama antara Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat, maka hasil rancangan UUD tersebut tidak dapat diajukan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu. Kemudian ditambah dengan ayat 5, yaitu apabila Presiden tidak mengesahkan rancangan UUD 1945, itu diatur dalam pasal 20 ayat 5, di mana apabila Presiden tidak mengesahkan rancangan UUD yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden dalam kurun waktu 30 hari setelah persetujuan antara DPR dan Presiden, maka rancangan UUD tersebut disahkan dan wajib diperundangkan. Kemudian bab tentang Dewan Perwakilan Daerah. Jadi bab tentang Dewan Perwakilan Daerah ini di dalamnya terdapat tentang tugas dan tanggung jawab dari Dewan Perwakilan Daerah, yang diantaranya adalah mengajukan rancangan UUD tentang mengenai daerah-daerah atau mengenai tunjangan daerah
dan hal-hal yang terkait dengan daerah-daerah itu diajukan langsung oleh DPD. Kemudian DPD juga ikut dalam persidangan membahas rancangan UUD mengenai hal-hal yang berkaitan dengan daerah. Kita masuk pada materi 10 yaitu tentang hasil perubahan UUD 1945, bab pemilihan umum dan bab hal-hal yang mengenai keuangan. Jadi yang pertama yaitu tentang bab pemilihan umum. Jadi adanya bab tentang pemilihan umum ini dimaksudkan untuk meningkatkan progresivitas antara rakyat dalam pemilihan umum. Jadi agar supaya terlaksananya pemilihan umum dengan teratur dan sesuai dengan undang-undang. Seperti yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Jadi adanya hal ini dituntut agar terjadinya pemilu itu agar teratur, bebas, rahasia, dan adil. Kemudian bab tentang hal-hal yang mengenai keuangan. Jadi dalam rumusan ini, hal-hal yang mengenai keuangan yaitu yang dibahas tentang mata uang dan kemudian bank sentral, kemudian hak-hak dan aspirasi rakyat. Jadi tujuan dari rumusan ini diharapkan kepada DPR agar bisa memahami hak dan aspirasi rakyat agar menjadi hak dan aspirasi sebagai pedoman dalam pengambilan putusan. Juga hasil perubahan ini dimaksudkan untuk mementingkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Adrian Kasim yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.